Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di kelompok satu akan mempresentasikan tugas yang sudah kami kerjakan, yaitu tugas mini project mesin konversi energi dengan saya sendiri, Diki Wahyu Hidayat, dengan NIM 2207-2014, dan teman kelompok saya. Saya Muhammad Isyar Afif dengan NIM 21072058. Dan saya Vivo Yahya dengan nomor NIM 2207-2031. Dan saya Fedi NIM 22072074. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Isyar Afif. Dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan abstrak dari proposal hasil dari kelompok satu. Pada saat ini banyak sekali sumber daya yang dapat dimanfaatkan, salah satunya adalah gelombang air. Gelombang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil energi, yaitu energi listrik dengan memanfaatkan gelombang air yang sekarang ini sudah banyak diaplikasikan. Salah satu teknologi sistem konversi energi gelombang air adalah dengan mengaplikasikan teknologi osilasi kolom air. Prinsip kerja dari osilasi kolom air adalah membangkitkan listrik dari naik turunnya air akibat gelombang air yang masuk ke dalam sebuah osilasi kolom. Naik turunnya air ini yang akan mengakibatkan keluar masuknya udara di saluran pada bagian atas kolom air, dan tekanan yang dihasilkan dari naik turunnya air dalam kolom tersebut yang akan menggerakkan turbin angin. Tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk menguji kinerja alat yang dirancang berdasarkan tinggi gelombang, membangun alat uji konversi energi tenaga gelombang dengan mengaplikasikan teknik osilasi kolom. Pada penelitian ini diambil 3 perbandingan tinggi air, yaitu ketinggian air 30 cm, 40 cm, dan 45 cm. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada ketinggian air 30 cm, panjang gelombang yang diperoleh 66 cm dengan tegangan yang dihasilkan 0,0006 volt. Pada ketinggian air 40 cm, panjang gelombang yang diperoleh 75 cm dengan tegangan yang dihasilkan 0,00008 volt. Dan pada ketinggian air 45 cm, panjang gelombang yang diperoleh 97 cm dengan tegangan yang dihasilkan 0,00006 volt. Baiklah, lanjut dengan latar belakang. Penelitian ini dilakukan dengan membuat desain prototipe mesin konversi energi gelombang laut yang bertujuan untuk mengubah energi kinetik dan potensial dalam gelombang laut menjadi energi listrik, sehingga energi listrik ini dapat dimanfaatkan banyak kalangan. Desain prototipe mesin konversi energi dibuat dari rangkaian alat seperti pelampung, piston, atau pompa hidrolik, turbin, dan generator yang kemudian disambungkan dengan kabel penghubung. Pelampung diletakkan beberapa ratus meter dari pantai sebagai sumber energi. Kemudian, pelampung disambungkan dengan piston atau pompa hidrolik yang akan mentransmisikan energi kinetik dan potensial. Adanya energi kinetik dan potensial akan memutar turbin yang dapat menggerakkan generator. Kemudian, dari gerakan generator inilah terbentuk energi baru, yaitu energi listrik. Hasil yang diharapkan dengan melakukan penelitian ini, yaitu mahasiswa mampu dalam mengaplikasikan materi kuliah yang diajarkan, mampu mendesain sebuah mesin konversi energi yang memanfaatkan tenaga gelombang laut, dan melalui penelitian ini mahasiswa dapat menambah pengalaman dalam hal penelitian.
Lanjut ke rumusan masalah, yaitu rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana mendesain mesin konversi energi yang memanfaatkan tenaga gelombang laut menjadi energi listrik mikro. Baiklah, tujuan Baiklah, saya akan dilanjutkan dengan Vivo. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu tujuan penelitiannya. Yang pertama, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut, yaitu dapat membuat desain mesin konversi energi yang memanfaatkan tenaga gelombang laut menjadi energi listrik mikro. Yang kedua, dapat melatih kemampuan mahasiswa dengan melakukan penelitian ini sehingga dapat menerapkan materi perkuliahan yang telah diajarkan. Baiklah, kegunaannya. Yang pertama, kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat mendesain mesin konversi energi yang memanfaatkan tenaga gelombang laut menjadi energi listrik. Yang kedua, pengaplikasian ilmu pengetahuan atau materi kuliah yang telah diajarkan. Luaran yang diharapkan yaitu artikel ilmiah seperti jurnal nasional BER-ISSN. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi tersebut. Itu generator. Generator listrik adalah sebuah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu dengan memutar satu kumparan dalam medan magnet sehingga timbul gaya gerak listrik induksi. Generator mempunyai dua komponen utama, yaitu stator dan rotor. Rotor berhubungan dengan poros generator yang berputar di pusat stator. Poros generator biasanya diputar menggunakan usaha luar yang berasal dari turbin, baik turbin air atau turbin uap, dan selanjutnya berproses menghasilkan arus listrik. Energi gelombang laut. Gelombang laut adalah bentuk permukaan laut yang berupa puncak gelombang dan lembah gelombang oleh oscillatory movement atau gerakan ayun akibat tiupan angin, erupsi gunung api, pelonggaran dasar laut, dan lintas kapal. Energi gelombang laut dapat diartikan dengan energi yang dapat dari permukaan laut akibat pergerakan gelombang air laut. Cara dan hasil dari ekstraksi gelombang laut bermacam-macam, mulai dari membangkitkan generator listrik, memompa air ke waduk, maupun untuk destilisasi air laut. Gelombang laut berbeda dengan energi pasang surut. Energi dari gelombang laut tersedia sepanjang hari, sedangkan pasang surut air laut berbeda antara siang dan malam. Konversi energi dari gelombang laut menjadi energi listrik, yaitu komponen peralatan yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga gelombang laut, sistem oscillating water column atau OWC, antara lain adalah turbin. Turbin adalah mesin penggerak awal yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Poin yang kedua, pada teknologi OWC ini digunakan tekanan udara dari ruangan kedap air. Ruangan kedap air tanpa dipasang tetap dengan struktur bawah terbuka ke laut. Tekanan udara pada ruangan kedap air ini disebabkan oleh pergerakan naik turun dari permukaan gelombang laut atau gelombang air. Poin ketiga, gerakan gelombang di dalam ruangan ini merupakan gerakan kompresor dan gerakan deskompresor. Deskompresos yang di atas tingkat air dalam ruangan. Gerakan ini mengakibatkan dihasilkannya sebuah alternatif streaming kecepatan tinggi dan udara aliran
udara ini didorong melalui pipa ke turbin generator yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Alat dan bahan. Berbagai alat proses yang digunakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penelitian ini. A. Bahan. Gelombang air laut. B. Alat. Piston hidrolik, turbin, pelampung, generator, kabel penghubung, dan desain alat yang terlihat pada gambar rangkai desain alat penelitian generator kampung di prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. 1. Mencari tempat yang cocok untuk melakukan penelitian. 2. Membersihkan alat yang dibutuhkan. 3. Merakit peralatan yang telah disiapkan. 4. Meletakkan peralatan yang telah dirakit pada tempat yang telah dipersiapkan. 5. Melakukan pengumpulan data. Untuk sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 1.